Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Topan Saputra dengan NPM 2110067 dan Yasona Zaluku dengan NPM 211000062. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang software development life cycle. Berikut penjelasannya. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang Software Development Life Cycle atau SDLC dengan judul Implementasi Software Development Life Cycle dalam penerapan pembangunan aplikasi perangkat lunak. Di sini terdapat 6 buah tahap-tahap. Yang pertama adalah tahap analisis kebutuhan, yang kedua adalah tahap desain, yang ketiga adalah tahap konstruksi atau design and coding program, yang keempat tahap implementasi sistem atau implementation program, yang kelima tahap tes program atau test unit intense, yang kelima tahap tes program, dan yang keenam perawatan perangkat lunak atau maintenance. Pertama, kita masuk ke tahap analisis kebutuhan sistem. Tahap ini mempunyai 5 poin. Poin yang pertama, analisis sistem. Pada dasarnya, kegiatan yang dilakukan pada tahap analisis sistem ada 2 bagian, yaitu tahap survei pengumpulan data dan analisis tekstual yang secara garis besar berfungsi untuk memperoleh pengertian dari permasalahan-permasalahan efisiensi dan pertimbangan-pertimbangan yang mengarah ke rancangan bangunan sistem informasi. Poin yang kedua atau B, kegiatan wawancara dan survei atau survei requirement. Kegiatan pada tahap survei pengumpulan data ini adalah mengumpulkan informasi dan data selengkap-lengkapnya. Poin yang ketiga, analisis tes struktur. Pada tahap ini, tim pengembang akan menganalisis bahan masukan yang telah diperoleh dari hasil. Poin ketiga, modifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan kegiatan mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam sistem yang sedang berjalan. Yang terakhir, analisis planning, mempelajari konsep sistem dan permasalahan yang hendak diselesaikan. Masuk ke tahap yang kedua adalah tahap desain atau design analysis. Tahap desain penetapan, pembenahan, dan pengembangan sistem. Tahap ini meliputi presentasi awal, desain konseptual, desain basis data dan sistem. Desain ini detail input atau output sistem informasi. Tahap yang ketiga adalah tahap konstruksi atau design and coding program. Tahap ini yaitu melakukan coding sistem, yaitu menyusun bahasa pemrograman yang dipilih, misalnya yang berbasis web dengan menggunakan HTML dan PHP, membuat dan mengkoneksikan database dengan sistem, membuat form sistem, dan membuat manual book. Selanjutnya nomor 4, tahap implementasi sistem atau implementation program, bertujuan untuk mengetahui hasil dari kebutuhan fungsional sistem yang disusun, dicocokkan dengan hasil implementasi dalam bentuk rancang bangunan sistem informasi. Selanjutnya nomor 5, tahap tes program atau test unit, integrate, and test system. Tahap ini melakukan uji coba sistem berdasarkan pengolahan data yang real atau nyata agar diperoleh hasil tes. Selain itu, melakukan uji coba sistem dari segi konektivitas, fungsional sistem untuk mengetahui program bisa diaplikasikan dan mendapatkan evaluasi uji coba sistem. Nomor 6, perawatan perangkat lunak atau maintenance. Tahap ini adalah tahapan terakhir dari rancang bangunan sistem informasi, yaitu mengevaluasi seluruh program dengan mengetahui data-data fungsional sistem berjalan sesuai dengan fungsional sistem yang belum jalan sebagaimana mestinya. Tahap ini mengkaji untuk pengembangan berikutnya tentang sistem informasi yang dibuat. Sistem ini juga perlu dirawat karena beberapa hal, yaitu 1. Sistem mengandung kesalahan yang dulunya belum terdeteksi sehingga kesalahan sistem perlu diperbaiki.
Yang kedua, sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem. Yang ketiganya, sistem mengalami perubahan lingkungan luar. Dan yang terakhir nomor 4, sistem perlu ditingkatkan. Demikian hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.